kan karena terlalu banyak nafas, kehabisan nafas. Kalau habis lari cepat mati nanti itu. Jadi untuk kita lari beroleh kesehatan. Tetapi bagi atlet ia memperoleh medali, memperoleh jodoh juga, siapa tahu cinta lokasi dengan penontonnya di sana ya. Kemudian kita pun yang tidak berlari menyaksikan aktivitas, kan ada test verb begitu Pak Herli ya. Ada test verb, ada achievement verb ya. Ada memang kerja itu sebagai tugas, kata kerja itu ada ke kata kerja sebagai pencapaian. Bagi sementara orang misalnya lari, ya itu dapat sehat. Bagi atlet dapat piala, dapat medali, dapat apresiasi. Kemudian bagi kita atau netizen Indonesia itu dapat kegaduhan saja. Sebab MotoGP kemudian yang disorot adalah pawang hujan. Itu kan aneh itu. Saya kira itu kategori ketiga. Kategori ketiga yang dimaksud ya Maman itu Bib. Nah jadi kobil tu nikahu tadi itu loh. Nah baik. Nah saya ingin kemukakan sebagai ungkapan terima kasih ke beliau. Saya sedang merevisi beberapa buku ini Bib, karena laptop saya sudah sembuh itu, sudah dipijat kemarin sama Gus Munib, maaf ya, enggak ada Muid ya, memang ada yang ngaji di sini Gus Munib ya. Jadi saya sedang merampungkan, lebih tepatnya ngedit ya, membaca ulang naskah-naskah yang hampir selesai beberapa. Salah satunya filsafat untuk pemalas, dan kerjakan doamu, doakan kerjamu. Kelihatannya akan cepat saya selesaikan ini karena memang sudah banyak diteror atau diminta. Nah, di filsafat untuk pemalas itu menarasikan ini Bib ya, kegelisahan. Jadi kita sudah berada pada satu persimpangan, katakanlah persimpangan imajiner. Kita mau memilih apa dan bagaimana, tentu dengan berbagai konsekuensinya, tetapi filsafat ini telah jauh disalah mengerti pengetahuan semenari ini sebagai bukan pengetahuan tetapi onani intelektual, sehingga tidak ada solusi di sana. Ia hanya kesenangan personal sehingga kelak dicarikan pembenarannya dari Quran versi Win tadi itu. Menurut saya ya filsafat itu independen, tidak usah dicari di Quran. Ia sesuatu yang entoh meskipun Quran nanti melegitimasi atau taruhlah filsafat itu legitimit berdasarkan Traktatus yang ada logiko kitab sucius, berdasarkan kitab suci kan biasa Wittgenstein baru ini Beb ya. Wittgenstein baru, maka ia akan mendapati, bahasanya mirip Pak Herli. Ia akan mendapati sekurang-kurangnya dua korelasi yang paling mendasar. Nomor satu, filsafat ini kemudian tidak lagi dianggap sebagai ilmu yang aneh, tapi ya seperti memuliakan istri, menghormati yang tua ya. Ini bukan poligami, menghormati orang tua, sorry ya. Menyayangi anak-anak muda, sabar mendidik, budaya antri, ini kan filosofi sebenarnya. Nah, jika demikian maka kelihatannya STF Al-Farabi ini Pak Herli, karena ini ketuanya yang baru Beb, tidak lama lagi ini kita akan segera rumuskan ya, akan ketok palu ya. Kelihatannya sudah harus menjalankan apa yang menjadi saran dari Habib Hilal, the smiling Habib tadi itu. Jadi filsafat untuk pemula happy-happy misalnya. Kemudian filsafat untuk mutawasid ya, adalah untuk adalah ya mulai mikir sedikit ya. Kemudian baru nanti berpikir yang sesungguhnya. Nah, jika demikian maka buku-buku bukan lagi buku pengantar ya, sebab saya capek membaca buku di Indonesia isinya pengantar tok itu. Pengantar filsafat, pengantar pengantar semua isinya. Kita ini sudah jauh jalan ini, tidak usah diantar lagi menurut saya, karena kita para pemberani ya dalam berpikir ya, mikir saja berani. Hanya saya pejuang dan pemikir, artinya kalau berjuang ya mikir-mikir dulu lah itu, karena memang syaratnya ibadah harus mikir katanya, harus akil ya. Jika demikian maka harus dirumuskan kelihatannya ini Pak Herli ya, barokahnya beliau hadir ini, mungkin berjenjang tadi itu ya, untuk bukan lagi memperkenalkan filsafat tetapi menyadarkan halayak bahwa mereka telah berfilsafat pada saat yang sama. Memang Pak Herli banget bahasanya ini. Pada saat yang sama, oleh karena mereka sudah melangkah itu, begitu kesadaran itu sudah digugah, yang mind tadi itu ya,
maka kita sudah berada pada satu kultur, pada satu budaya yang sangat falsafi, dan itu Indonesia itu, dan itu Pancasila, dan itu macam-macam lah ya, dan seterusnya. Sehingga apa yang dianggap oleh Ustadz Habib tadi, Yai ya, Romo Yai di sini, 2 Romo Yai di sana ya, yang katanya sekarang eranya Elon Musk atau apa, yang beliau inspirasinya lebih kurang sama dengan saya dari film-film lucu ya. Seperti siapa, Johnny English itu kan datang ke gurunya di Tibet itu. Beliau naik Mercedes. Guru, apakah ada yang lebih membahagiakan selain naik mobil Mercy? Lalu gurunya buka laptop itu. Sebentar saya akan terhubung dengan dunia yang lebih tinggi. Googling dulu nyari harga mobil itu. Tentu saja nak, belilah mobil Ferrari. Karena lebih mahal mobil Ferrari itu. Nah, jadi sebenarnya ini sesuatu yang kita alami. Jadi kita tidak lagi mengajar, mendidik, tetapi kita melahirkan Sokrates lagi. Loh, kamu ini sudah filosof, kamu ini sudah keseharianmu sudah filsafat, kamu sudah menjalani ini semua. Mengapa apa yang kamu jalani untuk kemudian kamu tolak? Nah, itu dia. Nah, itu kelihatannya kurikulumnya nanti itu Pak Herli ya. Ini bisa jadi buku ini Pak. Kalau konten banyak berseri. Saya sudah tidak terlalu konten sekarang karena sudah tobat ya dari yang begitu-begitu itu. Nah, yang kedua sebagai rasa syukur atau terima kasih atas kehadiran beliau ini, tadi saya disinggung buku-buku saya yang belakangan ini itu memang permintaan pasar, Bib. Jadi kadang nulis buku yang penasaran sebab ya penasaran sama dengan pemasaran katanya. Cuma saya tidak sematerialistik mu'id ya dalam hal ini ya. Jadi tetap ada ukhrawinya. Dan tadi dikatakan harus menyamar menjadi kiai, menyamar menjadi apa. Ini bukan lagi takiyah ya, bukan. Tapi memang ini satu cara berdakwah yang elegan. Betul Pak Herli ya. Jadi bukan takiyah apa ini. Kita rela untuk mundur beberapa langkah untuk sampai kepada tujuan atau sasaran tujuan itu sendiri. Jadi ini cara sebenarnya, ini metodologi. Dan ini kearifan para nabi ini. Mengapa pusaka para nabi ini kita tolak ya kan? Nah, nampak kiai sekarang ini. Mengapa pusaka para nabi ini kita tolak ya katanya ketika utusan Harun ar-Rasyid datang kepada Imam Malik bin Anas radhiyallahu an. Tolonglah ajarin anak saya. Besoknya datang menteri, besoknya lagi perdana menteri, Luhut berarti ya. Haman bin Sarpanjak. Sampai besoknya si raja datang sendiri. Lalu Imam Malik marah-marah itu radhiyallahu an itu. Apa sudah kelamaan duduk di kursi empu sampai pusaka para nabi ini kamu perhinakan? Ya ini ilmu dan akhlak katanya itu. Waduh kok gitu ya. Sudah yuk pergi ke masjid semua sampaikan berita gembira ini katanya. Lalu beliau berbahagia ya. Saya tidak tahu bahagianya karena nikah lagi atau bagaimana. Jadi itu Bib, terima kasih sekali lagi. Yang mau saya sampaikan ini Ustadz Nafis ya, moderator, hanya ungkapan terima kasih kepada beliau ya, yang tak terberi. Kalau versi kalimatnya Habib, tentu rasa terima kasihku ini jauh lebih hebat daripada ucapanku ini sebenarnya kan. Jadi ketika dipanggang memperkosa siapa Habib? Yang waktu itu diperdebatkan katanya. Memperkosa, lalu dia keluar dan berkata begini kepada hanya dewata yang tidak pernah salah katanya. Oh bukan, ya itu juga kalimat sebelumnya kan suruh jadi resi, suruh jadi empu sama bapaknya, nggak mau memilih jadi penyair. Loh kenapa? Karena empu ini mengabdi pada kekuasaan, kalau penyair mengabdi pada kehidupan. Lalu kata bapaknya Empu Anggareksa, pintar bicara, nah itu. Baik demikian, terima kasih ini. Kita doakan senantiasa beliau ini ya. Terima kasih banyak Pak Herli, juga para mufasir di sana ya. Dan daleman tadi luaran juga. Terima kasih sekali lagi Bib ini. Jazakumullah hasanal jaza ini. Untuk beliau Habib Hilal, untuk karya-karya hebat yang akan kita tunggu. Juga untuk Pak Herli, juga semua yang datang di forum ini. Al-Fatihah. Pesan kesan dan siraman barokah barangkali. Teman-teman, jangan Pak, nggak ada barokah ini kita Pak. Haus kita Pak. Nggak bisa. Walaupun sedikit barangkali. Ini sebagai rasa terima kasih saya sebagai moderator. Sudah. Oke, barangkali itu diskusi kita pada malam hari ini.
Saya ingin menyimpulkan beberapa hal yang barangkali tidak kesampaian, tapi saya ingin kasih bahasa ke teman-teman. Ini beberapa hikmah yang bisa kita petik dari semua yang ada di sini, yaitu berbahasalah kalian seperti Pak Dhofir dan Pak Herli ya. Berfilsafatlah sebagaimana Pak Hilal dan Pak Dhofir. Berpikirlah seperti ketiganya, tapi jangan ugal-ugalan seperti saya. Nah, itu pesan yang luar biasa, Pak. Kenapa kok begitu? Karena prinsipnya untuk Pak Dhofir ini, jadi filosof itu hanyalah hobi. Sejatinya beliau adalah kiai. Kenapa demikian? Kalau bagi Pak Hilal, karena tawadu adalah jalan paling aman untuk menyimpan kepandaian. Itu kalau Pak Hilal ya. Jadi beliau tawadu bukan nggak tahu. Beda kalau Maman menjawab tapi salah. Itu beda man ya. Beliau tawadu itu adalah jalan paling aman untuk menyimpan kepintaran. Itu catatan paling penting untuk Maman. Dan kalau untuk Pak Herli, bagaimana Pak Herli? Anda lihat di Cahyaning Nalar. Nanti akan muncul beberapa tokoh juga. Tentu ada Pak Dhofir dan juga Pak Hilal yang sebentar lagi akan meramaikan itu. Insya Allah tinggal di jadwal saja Bung ya. Mungkin itu dari saya, kurang lebihnya mohon maaf untuk teman-teman dan para penonton yang sampai sekarang masih cukup setia ya. Dengan kita-kita orang yang ada di sini, ketahuilah saya tidak bisa membalas apapun karena membalas itu adalah urusan Tuhan. Nah, jadi nanti minta ke yang kuasa. Oke, dan terakhir Fit akan dapat balasan dalam waktu dekat Fit ya. Oke, dan juga saya terima kasih kepada ayahanda saya karena sudah berkenan hadir menyaksikan putranya yang luar biasa ini. 2 kali kan? Oh, di Jakarta juga pernah pas ada acara di Gramedia. Demikian luar biasa sekali. Memang pohon buah tidak jauh dari pohonnya gitu ya Pak ya. Oh, dari penjual buah kira-kira begitu. Demikian, wallahu yaufiquna ila sabil anbiya wal mursalin wa ila ma khairin nahdatil ulama wan nahdiyin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.